Berdoa. Nah, dimulai dari sekarang. Santai aja, relax. Emang kebanyakannya sih 10 menit gitu? Enggak kan? Enggak, terserah mau baca sampai kapan. Pokoknya siap nggak siap 10 menit. Sama komunikasi, sesuaikan yang dia minta di situ. Utamain dulu yang dia minta di situ. Ya. Yakin? Siapkan dirimu. Ini masih panjang waktu nih, 10 menit masih panjang nih. Ini belum ada. Oh, udah 8 menit ya. 8 menit ya namanya? Iya. Tinggal sisa 8 menit. Baru 2 menit mau baca soal. Jangan terburu-buru, santai. Perhatikan setiap detail kecil. Perhatikan apa permintaan di soal. Pertama kali, perhatikan dan penuhi permintaan soal. Kedua, perhatikan detail kecil. Lakukan dengan baik. Ini konseling ini via dulu apa? Perhatikan Soal apa ya? yang diminta di soal. Perhatikan apa yang diminta di soal. Sebenarnya koordinasi dulu sih. Dayalah, Udah deh. siap? Lakukan, mulai. Selamat siang Ibu, saya apoteker Tiara yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya apa namanya itu, ada keluhan Ibu? Iya, saya kesini mau nyari obat itu diare. Soalnya ini udah berhari-hari. Di sini kan Ibu udah diarenya itu 2 hari kan Ibu, dan Ibu juga bertanya apakah diarenya itu saya parah. Untuk diare Ibu sendiri itu lumayan Ibu, cuman dapat diatasi dengan menggunakan obat-obatan. Kemudian untuk jenis obat yang dapat Ibu tunggu deh, gimana ya? Aku bingung deh gimana jawab. Bentar. Kalau soal medikasi kita diagnosis dulu, baru keluhan. Kita ulang aja deh Bu. Nah, di sini bisakah Ibu mengatakan kembali apa keluhan Ibu? Keluhan saya beberapa hari ini saya diare, mencret ya, sama mual muntah, jadi nggak bisa makan. 2 hari ya Ibu. Apakah ada keluhan lain Ibu? Enggak, cuma mual muntah, jadi nggak bisa makan. Saya nggak makan apapun berhari-hari ini. Baik Ibu, untuk diare Ibu itu seperti diare Ibu itu lumayan parah, tetapi masih bisa diatasi dengan penggunaan obat yang benar ya Ibu. Untuk pemilihan obatnya, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah berkonsultasi dengan dokter? Belum sih, baru kali ini makanya saya ke apotik karena saya takut. Oh baiklah Ibu. Di sini saya baik Ibu, untuk terapi yang diberikan itu, yang pertama saya akan memberikan obat Atalfugit ya Ibu. Atalfugit itu untuk
diare ibu ya. Nanti dapat ibu nih diare ibu, nanti ibu bisa konsumsinya itu 3 kali sehari 2 tablet ya ibu setelah makan. Nah nanti yang perlu ibu perhatikan itu 2 kali sehari ya bu. Nah kemudian ini nanti kalau misalnya ada efek samping, dia seperti efek sampingnya apa tadi? Sembelit. Efek sampingnya nanti ibu akan merasakan sembelit. Jadi itu adalah hal normal ya ibu ya, efek sampingnya. Ini untuk diare ibu. Kemudian yang kedua itu ibu mendapatkan terapi menggunakan domperidon. Ini dia penggunaannya 3 kali 1 hari 1 tablet ya ibu, untuk mual dan muntah ibu. Nanti efek sampingnya seperti pusing. Kalau misalnya efek sampingnya itu ibu rasakan lebih dari 3 hari, maka ibu dapat berkonsultasi lagi ke dokter ya ibu. Baik. Nanti setelah diamati lagi 2-3 hari apakah diare ibu sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya masih berlanjut, ibu bisa datang ke dokter ya ibu. Kemudian nah di sini ibu memiliki tukar lambung ya ibu, ternyata ya ibu. Iya. Tukar lambung nanti ibu usahakan menghindari makanan-makanan yang pedas ya ibu, kurangi juga yang bersantan-santan. Pokoknya jaga pola hidup sehatnya ya ibu. Nah jika diare ibu juga tidak pulih dan tidak membaik, nanti disarankan untuk melakukan suntik ya ibu. Suntik apa? Suntik ion. Suntik ion. Suntik oralit ibu, oralit bu. Biar Biar apa? Karena ibu di sini lemah sekali, nggak ada tenaga, tidak bisa Iya, lemah berdiri. sekali. Oh, berarti harus disuntik kalau lemah. Nggak Makanya, berhenti minum obat ini. makanya saya sarankan dulu ibu makan obat ini. Kalau Oh. misalnya tidak membaik, nanti ibu datang ke dokter minta suntik oralit ya ibu untuk menambah tenaga ibu. Oh, baik. Sebenarnya nggak penting, tapi pengen aja aku bilang. Terus ini rendah nih, ini masih memiliki tanda tanya ini, kesadarannya rendah. Ibu udah pingsan bu. Iya, kemarin lemah sekali karena saya nggak ada makan berhari-hari. Ya ampun ibu, saya kasih Lanjut vitamin ya, ya 10 ibu. menit. Kesadaran tidak macam mana kalau misalnya kesadaran Lanjut rendah? ya, lanjut aja. Nah tanda bahaya apa yang perlu diwaspadai. Intinya ya ibu, kalau misalnya ibu sakit ya udah ke dokter aja ibu, jangan ke apotek bu. Ke Nggak boleh. dokter. Berarti saya cuma ngambil obat aja kalau ke apotek ya. Iya ibu. Udah nyerah, nggak tahu lagi apa salahnya. Udah? Salah pertama Oke. ya. Pertama, alergi obatnya mana? Iya, belum banyak. Perkenalan. Kenapa langsung saya Tiara Apoteker? Perkenalkan saya. Aku kasih contoh nih cara menjawabnya. Baca soal nih. Bla 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 bla. Tapi beda dengan seling saya perkenalkan saya. Sama semua kan pakai perkenalannya. Kan aku tadi aku perkenalan diri. Saya Tiara. Selamat siang Ibu, saya Tiara. Apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Oh ya udah terserah dah. Ini kayak gini. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Cuman feelingku begini cara menjawabnya. Udah membaca nih, oh dia diare, oh dia ini. Udah memikirkan diare obatnya ini. Dia parah nih sejak 2 hari lalu parah nih 6 kali dia BAB dalam sehari ya parah nih. Berarti kasih obat untuk parah. Anggaplah Atapulgit. Dan baca soal pertama linear pernah dan muntah juga. Pikirkan obat muntah apa? Oke, Ibu Reka ini terlihat lemas berarti langsung pikirkan kalau lemas karena apa dia lemas? Oh berarti karena diare, cairan tubuhnya kurang. Oh dia lemas, wajar lah lemas, dia ber-ber aja kerjanya. Kan? Langsung ke situ, tapi udah bagus nih, kurang dari 10 menit. Udah masuk semua poin, cuman poin-poin kecil aja ketinggalan. Udah, cuma cara jawabnya kurang runtut. Iya emang. Nih, alinea kedua, dia terlihat lemas. Langsung pikirkan, lemas
ini kan pasti gejala, suatu gejala, langsung pikirkan kenapa dia lemas, oh karena diare. Nah kalau nggak tahu tinggalkan aja, skip. Dah. Dan khawatir karena belum sempat makan, ya kenapa dia belum, dan dengan baik kenapa dia nggak makan, ya muntah aja kerjanya, makanya nggak makan. Terus ia bertanya, jawab dulu pertanyaan dia. Jadi setelah itu ini udah mau baca semua nih, anggaplah udah mau baca semua nih, yang pertama kali mau jawab adalah ini dulu, ini bagian alinea ini. Apa diare saya parah, baik ibu berdasarkan informasi yang ibu berikan, tadi di sini, sepertinya ibu ini mengalami diare ya ibu ya, lalu ibu ada mual muntahnya juga. Menurut saya, jawab pertanyaan nih, diare ibu ini sudah termasuk parah, tapi jangan khawatir, jangan langsung buat dia ibu diare ibu parah, jangan, sebisa mungkin buat dia jadi jangan khawatir, diare ibu udah mulai Kamu lagi kemarin nggak sih? kenapa dia, oh iya apa dia kemarin, Kan itu HIV kan. Oh, iya. Tapi untungnya masih ada untungnya kan. Pokoknya ibu jawab alinea pertama, apakah diare saya parah, jawab aja tidak, ini sudah parah karena lebih pokoknya ini parah tapi jangan terlalu khawatir ibu. Udah cukup, nggak usah bertele-tele ya, jawab aja langsung, apa diare parah, iya ibu ini parah tapi ibu tidak perlu khawatir. Yang kedua, obat apa yang akan saya minum, jawab obat apa yang akan saya minum, baik ibu kalau begitu saya rekomendasikan. Jawab soalnya tuh, baca soal dalam hati, jawabnya ke pasien. Hah? lupa nggak sih? Emang boleh nengok kertas? Ya itu soalmu yang mau pegang lah. Oh. Enggak mungkin, sini udah kata Iya, orang orang mikirnya kayak gitu. enggak kayaknya enggak, kita kan untuk kita. Terus bagaimana cara pakainya, baru mau jelaskan. Iya kan tadi kan gini, berkaitan nih semua nih tiga nih, obat apa yang bisa saya minum, baik ibu berdasarkan ini atau pada mula saya rekomendasikan obat bla 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 bla. Terjawab soal nomor 2. Selanjutnya mau baca lagi dalam hati bagaimana cara pakainya. Nah untuk cara pakainya ibu, jadi ini loh, jelaskan secara pio. Secara pio. Nah bisa juga mau tambah begini, sebelum pio, baik ibu saya akan menjelaskan cara pakai obatnya. Sebelum itu, karena tadi ada tanda hijau yang wajib, tanda hijau wajib itu harus dipenuhi. Itu adalah tanya dulu alerginya, ada nggak alergi obat sebelumnya, ibu ada alergi obat, baru masuk ke pio. Dan itu udah termasuk soal medikasi tuh, memilihkan obat dan apa sebagainya itu udah masuk tuh. Menjelaskan cara pakai itu udah pio tuh. Dah, ini alinea ini dari pengkajian diketahui. Nah inilah untuk data untuk non farmakologi nanti. Setelah selesai cara pakai, mau baca sebentar, kasih jeda. Berarti non farmakologi, berarti nggak semua informasi obat ini kita kasih terapi farmakologi. Nggak usah, panjang nantimu, 20 menitmu nanti. Yang kira-kira nggak normal aja, pasien tidak hamil, ya udah nggak mungkin ibu suntik hamil ya. Nggak mungkin. Ibu yuk KB yuk, nggak mungkin. Tidak punya riwayat kronis, aman, nggak usah diperpanjang. Punya tukak lambung, oh ya udah kasih nanti non farmakologinya, ingat kayak tandai, oh non farmakologi tukak lambung. Tidak ditentukan tidak ini apa nih, tidak ditemukan darah pada tinja. Nah, berarti aman, ya kan? Enggak usah. Terus suhunya 36 normal. Tekanan darah normal. Elektrolit rendah karena dia diare, makanya cairannya keluar terus. Nah, berkaitan kan sama yang atas tadi, lemas. Iya. Berkaitan sama penyakitnya kan? Nah, normal. Untung ini keadaan tubuh lemas, berkaitan semuanya. Iya. Nah, dia berarti karena mual muntah dan juga emang diare. Terus keadaan kesadaran rendah karena dia nggak makan. Iya. Dia muntah, nggak makan, rendah, mau pingsan bawaannya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan non farmakologi, berarti yang nggak normal aja, yang punya tukak lambung, berarti kasih lagi non farmakologi. Ibu berdasarkan data ini ibu punya tukak lambung, jadi saran saya sebelum mengucapkan farmakologi itu ibu berdasarkan ini saran saya pakai saran. Terapi non farmakologinya bisa gitu, tapi kalau mau yang lain juga nggak masalah, cuman biar singkatnya, berdasarkan ini saran saya untuk tukak lambungnya kurangi makanan pedas ya ibu, karena itu menyebabkan tukak lambungnya memperparah. Terus untuk lemas, mana yang nggak normal lagi, ini normal tubuhnya lemas kan, nggak normal tuh lemas. Untuk tubuhnya biar nggak ini, banyak minum air putih.
biar tidak ada iritasi. Kan jadi dehidrasi, lemas. Untuk mual muntahnya coba makan dikit-dikit ibu. Setelah minum obat nanti jangan lupa makan dulu biar nggak lemas, biar nggak, namanya dia nggak makan, dia dipaksakan lah ibu makan. Tadi ibu ngomong. Nah, ini semua udah terjawab, baru mau jawab ke sini. Ini udah terpenuh ini. Maka kalau udah mau bisa jawab ini, maka pilihan obat udah selesai. Oke, centang. Penggunaan obat yang udah centang. Efek samping centang. Hal-hal yang baru nih. Di sini kan di atas nggak ada tuh hal-hal tanda waspada ibu. Nanti kalau dalam 3 hari nggak sembuh ke dokter ya ibu. Dan itu udah menjawab tuh ya, udah menjawab. Nggak perlu tambah yang bela-belain dah. Hal-hal yang diwaspadai ibu kalau terjadi yang lebih parah, kalau ibu nggak tahu apa yang terjadi ibu jawab aja. Ibu kalau terjadi hal yang lebih parah segera ke dokter ya ibu. Dah selesai, terjawab. Sesama non farmakologi dah terjawab tadi kan, dah selesai. Keluar ruangan. Jawab dari atas, runtutkan. Aku nggak tahu benar nggaknya, cuman rasaku gitu. Jadi dia berurutan. Aku juga nggak pernah sih masalahnya. Tapi rasanya gitu. Gimana? Mau ngulang? Ngulang dong. Iya dong kan. Bye bye. Bye.